Bapak Ibu Saudara, saya bangga, saya mengapresiasi teman-teman, terutama yang sudah mengikuti apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan, apa yang saya sharing melalui video-video terdahulu. Saya mengingatkan kepada teman-teman semua, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Kenapa saya katakan tadi saya bangga dan saya mengapresiasi ketika teman-teman baik yang di Manado, yang di Irian, di Maluku, di Medan, di Bengkulu, di kawasan Kalimantan Barat, Palangkaraya, Balikpapan, Bandung, Jakarta, dan tempat-tempat lain di luar negeri. Mereka semuanya sudah hidup baik. Mereka semua sudah hidup di dalam kasih Tuhan, tidak lagi barbar, tidak lagi sesuka-suka. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton dan sudah hidup di dalam kasih Kristus, sehingga hidup kalian sekarang berkelimpahan di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kalau saya mengapresiasi bahwa iman kalian bertumbuh teguh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan waktu untuk saya menyampaikan pesan-pesan yang membawa kita, mengusung kita hidup di dalam kasih yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, tidak usah tergesa-gesa belajarnya, dipikirkan saja, dipahami, dipelajari dengan baik dan benar. Sebab apa yang tertulis di dalam Holy Bible, apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran bukan bagian dari dusta. Kebenaran bukan perilaku kesombongan. Kebenaran bukanlah kebiasaan tinggi hati. Kebenaran bukanlah merendahkan sahabat-sahabat lainnya. Kebenaran itu adalah kasih. Kasih yang selalu memberi pertolongan kepada sesama. Sebab Yesus sudah berpesan, jadilah berkat bagi orang lain. Artinya begini, kita harus hidup menjadi berguna. Kita harus hidup berarti bagi orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, Saudara kaum muda, dengerin. Kalau isinya dunia, bumi ini, cuman kamu sendirian, kan tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya. Jangankan sendiri, dari seluruh bumi yang begini besar, 100 orang saja manusia diizinkan Tuhan hidup, lalu Anda tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa, kan tidak bisa saling tolong menolong, hidup sendirian. Kembali lagi ke zaman purbakala. Nah, saya akan menggiring pola berpikir bertuhan, ya. Jadi jangan begini, jangan sampai punya agama, katanya ilmu, saya nggak tahu, punya agama tetapi
apa yang diajarkan di dalam keagamaan itu hal-hal yang baik, tidak ada yang buruk, hal-hal yang baik tidak dilakukan. Lawan daripada hidup baik dan benar seperti yang diajarkan Yesus Tuhan kita adalah ajaran sesat, ajaran roh jahat, ajaran roh-roh yang brutal, ajaran roh-roh yang menentang semua ajaran Tuhan Allah semesta alam. Ajaran pengerusakan bukan ajaran penciptaan. Itu bertentangan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sadari bahwa Tuhan membela kita yang diutusnya. Kita lahir di tengah-tengah dunia ini melalui rahim ibu kita masing-masing. Bapak Saudara, saya dapati dalam hidup semakin hari hidup semakin brutal. Yang tidak punya pangkat sampai yang berpangkat tinggi, brutal sebrutal-brutalnya. Dan tidak punya empati dan suka mengkritik pekerjaan orang, kehidupan orang, disoroti, kemudian diamati, kemudian dinilai, kemudian direndahkan dan disalahkan. Sementara dia sendiri tidak beres di hadapan Tuhan yang aku kenal. Bapak Ibu Saudara, begini. Kita sama-sama tahu Allah itu tidak kelihatan. Sama-sama tahu. Sama-sama tahu bahwa dunia ini gempa bumi bisa terjadi. Bahwa di bumi tempat kita berpijak ini bisa ada banjir bandang. Oke lah, pakai aja sebutan yang ringan-ringan. Banjir di mana-mana. Itu misalnya kota-kota padat penduduk. Kalau sudah 4 hari saja debit air dari langit berupa hujan turun besar sekali, 4 hari saja, di mana got kita macet karena sampah di mana-mana. Lalu air dari parit, air dari sungai, dari got-got itu semuanya bergabung jadi satu, rumah manusia tenggelam. Saya sengaja mengajak kita berpikirnya sederhana. Betul kita modern, tetapi cara berpikir kita tidak baik, ya, tidak turut merawat alam di sekitar kita. Alam ini diciptakan sama-sama yang kita pelajari, sahabat kaum seiman, yaitu oleh Tuhan. Dari kehidupan satu sel sampai triliunan sel. Hidup bersama-sama, bertampingan dengan kita. Nah, kalau alam semesta ini sudah kita rusak tatanan hidupnya, maka hidup kita ikut berantakan. Tadi saya contohkan banjir. Bukan itu kehendak Allah, bukan. Tetapi kitalah yang membuat semua menjadi tidak teratur. Tadi saya katakan, kita semena-mena membuang sampah, tidak pada tempatnya, mulai tidak disiplin. Lalu hutan yang begitu lebat dengan pepohonan mulai digunduli karena ada sifat kerakusan, ketamakan. Bagi orang-orang yang memiliki kuasa dan atau uang, bisa mengubah kayu hutan menjadi mebel. Itu benar. Tetapi hutan-hutan yang menahan tebing tidak longsor, jangan digundulin. Seperti itu. Ya, saya membuat perenungan ini
supaya lebih terpikirkan. Jangan ketika banjir di mana-mana akhir-akhir ini menjadi berita yang trending, menjadi pemerintah disalahkan. Tidak, salah rakyatnya sendiri. Kembali saya katakan, kita semua memiliki panduan hidup yang disebut agama masing-masing di negeri ini. Kita mengatakan Tuhan itu besar, Allahku maha besar, Allahku itu akbar. Tetapi manusia yang bertuhankan atau beragama di dalam ketuhanannya itu hidupnya suka-suka, tidak hormat sama sekali dengan Tuhan. Maka semua kehidupan pribadi-pribadi ini berantakan. Terakumulasilah itu dalam jumlah bilangan kumpulan manusia. Satu desakah itu, satu kotakah itu, satu provinsikah itu, satu negarakah itu hancur. Ya, mungkin kalau ada pemberitaan di televisi, baik lokal maupun televisi yang mendunia, tidak mendapat perhatian kita. Hutan di benua Amerika bisa dibakar oleh Tuhan sampai ratusan hektar. Mengerikan, sungguh mengerikan. Ada angin yang kecepatan tinggi, namanya tornado. Kalau itu sudah datang di wilayahmu, Anda tidak bisa bikin apa-apa. Paling berteriak, ya Tuhan ampuni kami, ya Tuhan lindungi kami, ya Tuhan kasihi kami. Sementara dia berteriak seperti itu, sementara bangunan di depan matanya tuh porak-poranda, seluruhnya rubuh. Bangunan diguncang gempa bumi, rubuh setinggi apapun, jadi rata dengan tanah. Saudara yang terkasih, saya sengaja mengingatkan ini di samping memberikan juga tadi apresiasi, penghargaan. Ada banyak yang sudah menonton video kuasa iman Kristen itu berubah. Saya bersuka cita. Banyak orang yang selama ini tidak terlalu mengenal kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Kasih Tuhan yang aku tahu melebihi akal dan pikiran manusia. Saya akan masuk ke dalam Holy Bible, ke dalam ajaran kemurahan Kristus, ke ajaran Alkitab. Ke dalam itu coba kita masuk. Bagaimana Yesus membangunkan orang mati yang namanya Lazarus. Mungkin teman-teman dan ibu-ibu, bapak juga bosan mendengarkan ini. Itu sangat kerdil jadinya. Kok bosan? Padahal ini ditugaskan oleh Yesus kepada kita. Yang dikatakannya, sembuhkan orang-orang sakit, bangkitkanlah yang mati, tahirkan yang kusta, usir roh-roh jahat, lalu jadikan bangsa-bangsa ini murid Kristus. Amanat agung. Itu yang harus dikerjakan manusia oleh kita semua. Namun faktanya tidak begitu besar atau bahkan tidak tertarik dengan pekerjaan yang diperintahkan tadi. Sekali lagi, kita bagian dari alam. Tuhan Yesus mengajarkan itu. Jadi kalau ada orang yang memerlukan pertolongan karena sakit, sembuhkan mereka. Sakitnya apa saja. Tidak perlu ditanya sakit apa, tidak perlu. Karena Yesus yang saya tahu dalam pengajarannya tidak pernah mendeteksi
dan mengadakan riset lebih awal, sakit apakah nama penyakitmu, enggak ada. Saya bangga punya Yesus yang ajaib, walaupun saya tidak pernah lihat. Ya, di zaman Yesus masih melayani sampai usianya 33 tahun, para murid, maksud saya para rasul yang dia pimpin, ya, menjadi orang-orang yang berbenih penuh dengan kasih, kenal, melihat, makan bareng, ya, berjalan bareng, melayani bareng, melihat dengan jelas. Beruntung itu leluhur kita para rasul, murid Kristus, bisa bersama-sama. Hari ini kita mendengarkan pengajaran-pengajarannya melalui Alkitab yang harus kita baca, kita pelajari. Kita pelajari supaya kita mengerti bahwa kita adalah bagian yang diciptakan dengan kemuliaannya dan keluhurannya. Kenapa saya katakan begitu? Bukankah sudah tertulis dan dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu terstruktur dengan baik, terstruktur, di mana dikatakannya bahwa diciptakanlah manusia ini menurut gambar dan rupa Allah. Kekristenan itu dahsyat. Itu saja diberitahu dan dicatat untuk kita ketahui generasi-generasi akhir zaman. Ingat, kita ini gambaran dan rupa Allah. Tentu saja kalau dengan demikian seluruhnya sifat-sifat keilahian harusnya melekat pada manusia yang diciptakan sebagai gambarannya, penuh dengan kasih, penuh dengan sabar, mengampuni atau memaafkan sesama yang brutal. Kalau tersakiti, kita hanya harus mengampuni, tidak membalas. Kita tidak boleh membalas. Kristen tidak pernah melakukan pembalasan. Yesus disiksa oleh dunia, kebrutalan kerajaan Romawi, tidak membalas. Dia putra Allah. Yang mati saja Lazarus bisa dibangkitkan. Ya, kalau hanya untuk membalas apa yang dilakukan oleh manusia terhadapnya, bisa. Karena Yesus diutus untuk ada di tengah-tengah kehidupan yang semakin membrutal. Allah mencintai kita. Sebab itu Allah turun ke bumi dalam bentuk manusia yang keilahiannya ada di dalam yang kita sebut Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bermaksud mengajari teman-teman lagi, enggak, terutama kaum tua seperti saya. Bukan mengajar. Kembali saya mengingatkan bahwa hidup ini bukan milik orang tua kita, bukan milik nenek moyang kita, bukan. Hidup sepenuhnya milik Tuhan yang disembah leluhur kita dahulu, hari ini, dan selama-lamanya. Tidak ada kemurahan sebaik kemurahannya Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus. Maka dikatakan bahwa kasih Allah itu melampaui segala akal dan pikiranmu, segala akal dan pikiran kita. Allah begitu besar kasihnya sehingga kita walaupun masih berdosa, belum bertobat, kita sudah diberi berketurunan. Atau mari kita berpikir, ketika Yesus menyampaikan pesan
agar kita manusia ini bertobatlah. Yuk bertobat yuk. Karena kerajaan Bapa, kerajaan ilahi itu sudah dekat. Nah, Yesus menyampaikan pesan ini untuk kita bersiap-siap. Kerajaan kasih akan turun lagi ke bumi. Ini mungkin hal yang sulit untuk dipahami. Semestinya tidak. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan kasih kepada siapapun, Yesus tidak hanya mengasihi orang Kristen, tidak. Orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya pun dikasihi. Saudara yang terkasih, lah, Yesus itu adalah sosok ilahi. Kenapa? Yesus sudah menyatakan dirinya, tidakkah kamu percaya di dalam aku ada Bapa? Ini hal-hal yang sangat istimewa diberitahu supaya kita sadar dan kita hidup benar. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Roh yang dimaksud rohnya Tuhan, bukan rohnya iblis. Namun faktanya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama melihat di sekitar kita hidup ini barbar. Hidup tidak teratur, tidak punya empati apa-apa. Manusia di sekitar kita ini hidup selalu menuding, kebenaran dipojokkan. Hal-hal yang tidak beres, yang tidak bagus, yang tidak baik ditonjolkan. Kan itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi karena banyak pertanyaan kepada saya, Pak Binsar, kenapa saya sudah berdoa? Bapak Ibu perhatikan pertanyaannya, mirip walaupun tidak sama. Kenapa saya sudah berdoa tapi Tuhan Yesus tidak menjawab? Itu satu. Pertanyaan yang lain yang senada dengan itu, Pak Binsar, apakah Tuhan sudah tidak mau mendengar doa kita? Sudah dua bentuk pertanyaannya kepada saya. Lalu ada lagi, apakah salah saya, Pak Binsar? Kenapa hutang saya tidak bisa lunas? Kok tidak dijawab? Kenapa suami saya sakit? Kata janji Tuhan, kalau kita bermasalah dalam hidup, berdoalah. Nah, karena faktanya mereka yang menyampaikan pertanyaan kepada saya melalui WA, baik telepon, itu karena sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan berdoa, sudah mulai semakin tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan tentu saja semua manusia ini keinginannya kalau dinyatakan sekarang permintaannya, doanya apalah itu, terserah. Sekarang juga terjadi jawaban dari Tuhan. Bisa. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa lakukan, sangat bisa. Bapak Ibu Saudara, bukankah sama-sama kita pelajari Alkitab pada bahagian perjanjian baru? Itu sudah memperlihatkan bahwa Tuhan selalu menjawab. Bahkan Tuhan menunggu untuk kita bertobat. Ini yang banyak tidak ditengarai. Ini yang banyak tidak dipelajari. Ini yang banyak diabaikan. Sekali lagi, Tuhan Bapak Ibu Saudara yang disebut Yesus, di dalamnya ada Tuhan pencipta kehidupan satu sel dan kehidupan triliunan sel. Maksud saya begini, lihat contohnya, yang satu sel. Ketika tahun 2020 seluruh bumi diguncang dengan adanya virus atau virus yang mematikan, COVID-19,
Saya nggak butuh nama, saya nggak butuh judul sebuah penyakit, tapi bisa merenggut nyawa dalam hitungan hari. Artinya, kalau virus satu sel yang tidak kelihatan oleh mata kita itu masuk melalui pernapasan kita, maka gejalanya sungguh dahsyat. Mulai terasa badan katanya tidak enak, mulai seluruh tubuhnya menjadi lunglai, mulai semangat hidupnya drop, semakin menurun, dan seterusnya. Nggak tunggu sampai 1 minggu, hitungan hari mati. Saudaraku yang terkasih, lihat peristiwa tahun 2020. Bagi saya, Allah turun ke bumi memperlihatkan kasih dan kuasanya. Tapi banyak kita tidak sadar. Buru-buru negara dengan kekuatan dananya mendirikan pabrik-pabrik anti kepada virus itu supaya kita terlindungi. Coba, ketika virus yang disebut COVID-19 tidak ada satu manusia pun yang menggunakan masker. Nggak ada. Tidak ada. Bebas kemana-mana, berdempet-dempetan dalam bis kota, berdempet-dempetan ngantri karcis mau nonton bioskop, berdempet-dempetan di mana-mana, berdesak-desakan. Napas teman-teman, napas orang berdiri di sekitar kita setengah meter atau 1 meter itu hilir mudik, itu nafas udara yang keluar dari si A dari hidungnya, kita sedot, kita masukin lagi ke hidung kita tanpa kita sadar, kita lepas lagi, sehingga seluruh isi kabin train kereta api itu, napas 100 orang itu berputar-putar terkurung, saling hisap, maka serempaklah semua bisa jatuh sakit. Bapak Ibu Saudara, ya, saya mengingatkan saja supaya hidup teman-teman yang mengaku beragama, terutama orang Kristen yang saya kasihi, jangan barbar. Sinyal-sinyal tentang adanya Tuhan yang berkuasa sudah diperlihatkan. Itu baru satu jenis virus COVID. Coba dibayangkan begini, kalau jenis yang seperti itu dikirim oleh kemuliaan Tuhan untuk menyadarkan umatnya buru-buru bertobat, itu satu jenis. Kalau sampai 10 jenis, mungkin hari ini orang sudah nggak ada. Kenapa saya katakan gitu? Lalu manusia dengan kecerdikan, kepintaran, mengembangkan semua anti supaya itu tidak masuk dalam tubuh saudara pada waktu tahun itu. Ya, coba diantisipasi. Bekerja dari rumah, belajar sekolah juga dari rumah. Kita tidak boleh berjalan kemana-mana, ke tempat-tempat pertemuan yang padat dengan manusia, plaza-plaza, pasar-pasar. Kalau mau bepergian jauh pun harus ada surat izin pemerintah daerah setempat yang menyatakan Anda telah disuntik, sudah diberi kekebalan, supaya tidak merambat membawa virus itu dari kita ke orang lain. Mengerikan, semuanya berteriak. Ya, hitungan manusia dalam waktu menit itu bisa jutaan, seluruh dunia puluhan juta tumbang manusia itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak hendak menakut-nakuti, bukan. Saya mengingatkan, kalau sekarang sudah tidak ingat peristiwa itu, hati-hati. Kan saya sudah katakan di video yang lalu, alam ini miliknya Tuhan, karena Dia pencipta, bukan presiden negara mana pencipta dunia. Nggak bisa. Setinggi-tingginya pangkatmu, sobat yang sedang menonton, saya kasih ingat, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhanku, nggak ada. Itu hanya dipercayakan kepadamu. Makanya hormati itu. Yesus sudah mengajarkan, bersyukurlah karena apa yang kuberikan kepadamu itu melebihi apa yang kau minta. Hebat ya.
Kita meminta sedikit, Tuhan memberi banyak. Sayangnya manusia itu tidak menyadari dan tidak ada puas-puasnya manusia ini. Tidak, menjadi rakus, serakus-rakusnya, menjadi tamak, menjadi loba, mengambil hak yang bukan miliknya. Terjadi di mana-mana tempat di permukaan bumi, menjadi brutal, sebrutal-brutalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara harus melihat, kalau alam memperlihatkan fenomenanya begitu keras, maksud saya berbahaya semuanya. Jangankan itu virus, datang saja banjir yang terkenal di Indonesia, banjir bandang kiriman Bogor, seperti itu ya. Entah bagaimana, saya tidak paham. Kemudian digenangilah Jakarta, kota yang nomor 1 di negeri kita, Indonesia yang kita kasih, tenggelam. Ya enggak tenggelam semua sih, ada bagian-bagian 1, 2, 3 kecamatan kerendam, nggak tanggung-tanggung. Yang kelihatan cuma tinggal jendela sama pintu ujungnya, atasnya. Selebihnya itu air. Nah, yang tidak pantas ketika air semakin lama semakin tinggi, sampai naik setinggi dengkul, sampai naik setinggi pinggang, sampai naik lagi setinggi perut. Manusia itu yang saya amati cuma bisa teriak, Tuhan, Tuhan. Seolah begini, mengapa hidup jadi begini? Lagi-lagi Tuhan disalahkan. Untungnya sahabat Bapak Ibu yang terkasih di dalam kekristenan, kita selalu menyembah, memuji, memuliakan Tuhan semesta pencipta langit dan bumi di dalam kasih Kristus. Jadi kita tidak begitu melihat fenomena alam yang sudah diprediksi oleh pemerintah, oleh BMKG, bahwa akan terjadi nanti cuaca ekstrim ya, tidak biasanya. Lalu kita teriak, Tuhan Yesus, tidak sempat lagi ngomong begitu. Air sudah melanda 1 kecamatan, air sudah melanda 3 kecamatan, air sudah melanda 16 kecamatan. Kenapa saya katakan 16 kecamatan? 16 desa. Kenapa? Yang di Porong Surabaya, Jawa Timur, itu bukan air, lumpur yang mendidih ya. 16 dusun tenggelam, nggak ada sisanya. Dahsyat Tuhanku. Saya membuat di sana pos doa, rumah doa Abraham Indonesia, diizinkan oleh Tuhan kita di sana. Semua pendoa saya undang, kita berdoa di situ di tepi jalan. Dan ya tentu saja tidak mungkin kita berdoa di atas lumpur panas, di sekitar yang aman. Dan itu terlihat oleh lalu lintas yang dari Porong, dari Malang ke Surabaya dan sebaliknya. Mereka melihat kita punya tenda di sana, ada angkatan kepolisian yang mengawal kita. Di sana saya minta hadirnya juga ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo ya, seperti itu. Kita pacu itu doa. Kita minta Tuhan ampuni bangsa ini. Ya, saya tahu di kota lain tidak mendirikan tenda-tenda doa seperti itu, tapi saya memimpin ketika itu. Saya hadirkan 61 orang hamba Tuhan untuk memacu doa, ampuni negeri kami yang brutal. Tentu dong, kita minta pengampunan. Nggak usah teriak di pinggir jalan tidak tertib, ya Tuhan yang Maha Akbar, ya Tuhan ya Allah. Nggak peduli begitu, salah. Kita menyatukan hati, karena firman Tuhan berkata, jika 2 jiwa sepakat meminta apa saja kepada Bapakku, demikian pesan Yesus,
maka Bapa akan menggenapi itu kepadamu. Wow, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lalu kami tidak terkena dampak dari lumpur panas porong, tetapi kami mengasihani mereka, maka kami turun tangan. Tidak semua di situ ada orang Kristen, bahkan mungkin sangat minim ya, sangat minim. Tetapi kita doakan mereka untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ya, walaupun harta benda mereka tenggelam kandas, tapi jiwa-jiwa mereka sempat menyelamatkan diri. Kan lumpur panas nggak seperti hujan, Bapak Ibu. Datang tiba-tiba dari langit air, ini nggak menggelegak keluar dari bumi dan itu panas. Ya, mendidih lumpur itu. Itu fenomena yang mengerikan. Coba dipikir dengan kemampuan intelijensia Anda yang pintar-pintar ya, saya tidak pintar. Kalau kita bicara mendidih itu kan ada pemanas. Ya, ada yang membuat dia mendidih, kompor lah namanya mungkin ya. Ya. Kalau di dalam rumah kita memasak air mendidih menjadi panas, ada ketel. Ketel isi air dipanaskan dengan kompor, bahan bakunya entah itu kayu api ya. Di dalam tungkunya entah itu gas, tidak peduli, tapi mendidih. Nah, Tuhan yang kita sembah di dalam kebaikan dan kemurahan Kristus nggak punya kompor kayak gitu, nggak. Di porong di mana yang mendidih itu muncrat ke atas permukaan bumi, di halaman orang-orang penduduk yang biasa-biasa itu, di bawahnya itu panas semuanya. Coba ya, dipikirkan baik-baik sampai begitu. Nah, itu sudah menjadi peristiwa yang mengguncang dunia. Ada lumpur panas keluar di Indonesia. Lalu terakhir ini Tuhan lebih seru memperlihatkan kuasanya, teman-teman. Ya. Mengasihi, mengingatkan, warning. Ya, di warning. Sebelum hujan turun, langit sudah mulai gelap. Itu tanda-tanda. Dan mungkin hanya segelintir orang di bumi ini ketika melihat di atas kepalanya tidak lagi cerah, biru langit itu berawan sedikit, kemudian menjadi gelap, bukan lagi abu-abu, menjadi cenderung hitam. Lalu malamnya turun hujan lebat ketika manusia tidur, dan itu debitnya besar sekali, nggak sempat tidur, sudah ngambang itu air masuk ke dalam rumah. Mengerikan. Kalau tadi COVID itu virus, sekarang air. Jadi begini, Allah yang kusembah, Tuhan yang kusembah di dalam kasih Kristus itu tetap Maha Pencipta sampai hari ini. Menciptakan kebaikan, ya. Semua itu buat Allah kebaikan, buat kita buruk, ya. Kebaikan yang kita mau, kalau nenek kita sakit, kita berdoa, kemudian begitu kita katakan amin, nenek itu langsung sembuh. Bukankah itu yang kita mau? Mukjizat itu nyata bila orang-orang benar itu berdoa. Karena Alkitab mengajarkan kepada saya, jika orang benar itu berdoa, maka doanya itu penuh dengan kuasa. Nah, kalau dikatakan seperti itu, maka banyak orang-orang yang berdoa, doanya gagal karena dia bukan orang benar. Bapak Ibu Saudara, dari tadi awal saya masuk bicara ini, mengingatkan kita semuanya, berhati-hatilah. Tuhan amat sangat baik kepada dunia ini, maka dikorbankan Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan amat sangat mencintai kita, maka lebih dulu dikatakan karena dosa sudah begitu besar, Yesus mengajak, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat.
Ini yang aku paparkan dari tadi. Ada orang menganggap kerajaan Allah sudah dekat, itu akan terjadi kiamat. Saya nggak paham. Katanya kiamat itu dunia hancur lebur. Nggak usah ngomong dunia hancur. Hujan saja begitu banyak 3 hari, semua rumah kelelep. Itu tanda-tanda Allah turun ke dunia. Siapa sih bisa mengeluarkan dari langit seperti di atas itu ada laut di atas ubun-ubun kita lalu tumpah ke bumi kayak gitu? Kan enggak. Bayangkan, bisa 2 hari 3 hari hujan itu gede, kemudian gerimis-gerimis sedang gitu ya, berapa jam, kemudian sepertinya reda, tapi tetap gelap gulita di tengah hari, kemudian digas lagi, menjelang sore dikeluarkan lagi begitu banyak air dari langit sana, lalu kita mulai gemetar. Kan air di dalam rumah sudah mulai semata kaki, di tempat lain sudah mulai sebetis, di tempat lain hujan 2 jam sudah sampai sedengkul, merayap ke rumah-rumah. Saudaraku yang terkasih, itulah Tuhan. Jadi jangan berpikir brutal lalu teriak. Enggak salah, kalau mau teriak-teriak saja. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dengarkan ayatnya. Yesus itu berkata begini, mengapa kau berseru-seru Tuhan, 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 Tuhan kepadaku, sedangkan perintah-perintah yang sudah kuberikan sebelum banjir bandang tidak kau pelajari? Perintah-perintahku yaitu firmanku kau kangkangin. Kau kejar harta dunia, ya jabatan lah, pangkat lah, ya uang lah, ya harta-harta lain lah, rumah miliaran lah, mobil yang aneh-aneh seperti itu. Itu yang kamu kejar? Coba Tuhan tumpahkan lagi. Jangan 3 hari, seminggu, kerendam habis. Entah di mana lagi manusia bernapas, enggak ada. Anak kecil, bayi, rumah sakit, kelelep, yang sakit mati, yang sehat mati, yang setengah mati, mati. Bukankah terjadi di zaman Nabi Nuh? Baiknya saya pelajari Tuhan tidak akan turunkan lagi hujan 40 hari, 40 malam. Tuhan baik loh. Sudah berjanji. Tidak akan kuturunkan lagi hujan seperti ini kepadamu semua umatku. Tapi ini peringatan bahwa Tuhan bisa lakukan itu. Kalau air saja nggak dianggap gempa bumi, kalau berguncang di bumi dengan ukuran skala-skala Richternya, aku ndak paham, karena bukan di situ sekolahku, ya. Dengan batas ambang masih bisa selamat. Berguncang yang rontok hartamu, rumahmu dindingnya retak-retak, ada yang ambruk kalau ketahanan bangunannya kurang. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sengaja segmen ini saya mencoba mengingatkan semua teman-teman jangan hidup barbar lah ya. Jangan. Kasihanilah Tuhan itu. Bukan berarti kita memberi makan Tuhan, tidak begitu caranya. Apa yang diajarkannya, apa yang dikatakannya, apa yang dipesankannya itu benar. Maka Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Kristen yang punya ini. Hanya kita sahabat, bersukacitalah. Yesus menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Di dalam Dia, saya ingatkan sekali lagi, Yesus mengatakan, tidakkah kamu percaya di dalam aku ada Bapa? Loh. Maka dikatakan lagi, bukan aku yang bertindak, Bapa di dalam aku yang melakukan semua itu. Jadi Tuhan semesta itu datang di dalam Kristus. Dan kita penuh sukacita sekarang saya nyatakan dan ingatkan lagi. Bukankah Yesus mengundang kita? Jika kalian, kamu saudara semua binsar tinggal di dalam aku. Ini firman. Dan firmanku tinggal di dalam jiwamu, di dalam kehidupanmu. Maka mintalah apapun itu akan kuberikan kepadamu. Jadi ada syarat ternyata. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nggak bisa hidup barbar.
Di depan sudah saya katakan tadi, Tuhan memberikan isyarat, bertobat dong, bertobatlah. Jangan hidup seenak-enakmu saja. Jangan mamamu kau maki-maki, bapamu kau penjarakan, saudaramu kau habisi, tetanggamu juga kau rusak semuanya. Yang bukan hakmu kau ambil, yang bukan hak milikmu kau rebut dari tangan orang. Jangan. Itu maka dikatakan, bertobatlah, kerajaan kasih akan segera turun, sudah dekat. Mana? Banjir, angin puting beliung, tornado di Amerika, gempa bumi, gunung meletus beberapa di negeri kita. Kita semuanya melongo. Gunung A di sana meletus dengan kekuatan atau jangkauan laharnya atau debu batu lemparan dari perut gunung itu sekian kilometer sampai diarahkan oleh pemerintah. Tinggalkan lokasi radius sekian kilometer dari gunung tersebut. Itu pertanda bahwa alam bertindak. Kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita tidak bisa, paling melarikan diri. Itu pun kaki kita atau mobil kita yang harganya 37 sekian miliar gak akan bisa lari, enggak. Dikepung sama air semuanya ngambang dan kelelep. Sudah, tonton TV itu baik-baik dan simak itu artinya, gitu loh. Ya, tadi sudah saya katakan, Tuhan itu tidak pernah berhenti mencipta sehingga hari ini. Ya, jadi berdoalah supaya jangan diciptakan lagi pembunuh-pembunuh yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan pembunuh, bukan. Tapi Tuhan bisa mengeluarkan hal-hal yang bisa mematikan manusia. Yaitu, ya kehidupan satu sel virus hanya bisa dilihat oleh mikroskop dengan pembesaran 10.000 kali mungkin. Ya, saya bukan bidang saya itu, tapi baru kelihatan bahwa ada kehidupan yang bisa memecah-mecah dirinya kalau dalam tubuh manusia dia hinggap. Lalu sel itu yang ganas itu memecah-mecah dirinya dalam waktu hitungan menit, bisa beratus-ratus, beribu-ribu sel dia berkembang biak di dalam tubuh kita, dirongrong semuanya, lalu kita tewas satu persatu, kalang kabut. Ya, mau diisolasi bagaimana? Jadi saudara, saya kenyang menonton perilaku manusia ini. Sudah dikatakan, kasihi sesamamu. Lalu Tuhan sudah kasih aba-aba, jangan bangkitkan amarahku. Ini sebenarnya sudah harga yang sangat mahal. Jangan bangkitkan amarahku. Jadi terlihat di sana bahwa Tuhan itu pemurka. Kalau kita ngutak-ngatik hidup ini nggak beres, sangat mudah. Itu tadi. Jadi melalui video ini saya menghimbau teman-teman seiman, ya. Kalau teman-teman yang lain yang imannya lain pasti dibilang, ngapain kita dengerin orang-orang Kristen bicara? Nggak usah. Masing-masing ajaran agamanya saja tekuni, ya. Sobat siapapun kalian, jangan undat-undat yang bukan rumahmu gitu loh, ya. Ya. Agamamu, ilmu keagamaanmu, ilmu ketuhananmu lakukan dengan baik. Karena itu diperbuat orang terdahulu itu penuh dengan perjuangan, ya, membuat semua umatnya bertambah-tambah. Benar dan tidak hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saya mengerti bahwa Yesus adalah diutus untuk mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita semuanya bertobat. Dan yang paling dasar kasih itu, belum bertobat manusia ini beranak pinak. Coba percaya, ya? Di antara kalian kita semua, siapa yang sudah bertobat? Belum bertobat, anak kalian sudah dilahirkan. Ada yang 2 putra 1 putri, ada yang 2 putra 2 putri, ada yang anaknya 6, ada yang anaknya 1. Belum bertobat, belum, masih hidupnya juga brutal. Tapi Tuhan memberi, karena itu janji. Tuhan setia dengan janjinya. Kepada Hawa disebutkan, penuhi seluruh bumi dengan keturunanmu. Itu
penuhi. Nah, penuhlah itu bumi, yang berdosa dan tidak berdosa berkeriapan hidup dalam kehidupannya masing-masing di atas bumi, ya. Berbagai-bagai suku-suku bangsa di benua yang berbeda, di pulau yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, unik, unik dan unik. Bukan Tuhan Yesus ruwet, unik. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menyampaikan ini sukacita. Pesan saya begini, kalau menonton sebuah pengajaran, apalagi sharing, ya, saya belum bersaksi ini dari tadi, sharing itu sangat penting. Kenapa? Yesus berpesan, jadilah saksi-saksiku sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, saya belum memberikan kesaksian dari tadi, ya. Jadi perlu kesaksian itu, karena dari kesaksian itu iman teman-teman yang tadinya ada semakin kuat, yang tadinya lemah iman itu semakin menguat dan semakin percaya bahwa Yesus juru selamat saudara yang mengimaninya dan saya sampai akhir masa. Kenapa saya katakan begitu? Saya mulai bersaksi. Ketika seorang dinyatakan sakit, saya juga orang biasa, penuh dengan dosa seperti yang dia katakan Rasul Paulus. Paulus mengatakan di depan orang banyak murid-muridnya, lebih banyak dosaku dari kamu, dari kalian. Kan dia ngajar. Tetapi dia katakan lagi lebih jujur, tetapi Allahku mencintaiku. Wow, kenapa? Karena dia mau bertobat. Ya, nggak jadi rasul kalau dia tidak mengikuti semuanya ajaran Kristus yang dikatakan tadi. Kamu teriak-teriak ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, minta tolong kepadaku, sedangkan pengajaranku, firmanku tidak kau pelajari, apalagi kau lakukan. Sobat, Yesus berfirman, jadilah pelaku firman. Para rasul pelaku firman. Sampai ke zamannya kita menjadi bukan pelaku, tapi perusak firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah. Kira saudara tidak hidup sendiri. Anda punya anak, syukuri itu. Seperti saya katakan tadi, ya belum tentu juga, ya, bersaksi belum tentu juga menghadap Tuhan, ampuni dosaku, aku bertobat Tuhan, aku nggak merokok lagi Tuhan. Kenapa rokok menjadi sorotan? Karena itu berbahaya bagi paru-parumu, bagi hidupmu. Semua yang membahayakan buang. Jangan rusak tubuhmu. Bukan milik nenek moyang, tubuh ini milik Kristus. Ya, jadi hindari semua yang akan meracuni tubuhmu, karena Roh Kudus akan tinggal di dalam tubuh dan jiwa yang sehat. Gitu ya. Kalau tidak, yang tidak tinggal di situ kan sulit ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jadi saya akan bersaksi seperti saya katakan tadi. Pemuda ini sakit. Dia bukan seorang Kristen. Satu keluarga itu bukan. Saya mengenal orang tuanya. Ayahnya seorang tukang parkir. Tentu saja saya kenal karena sering diparkirin. Apa bahasa Indonesianya? Sering di wilayah itu saya parkir di pertokoan itu. Nah, kita sudah saling kenal, ngobrol, saling. Lalu tahulah dia bahwa saya pendoa. Kami orang-orang Kristen itu mengasihi semua manusia, semua makhluk. Bukan orang Kristen mengasihi Kristennya sendiri. Bukan orang Kristen mengasihi sesama Kristen aja. Enggak. Yang bukan Kristen kita kasihi. Kan begitu ya. Lalu satu kali istrinya Bapak ini telepon kepada kami di rumah doa Abraham di Surabaya. Tolong, katanya, ini Heru, Pak Binsar. Kenapa Bu? Saya tahu Ibu ini baik. Kenapa Bapak sakit? Dipulangkan dari rumah sakit Hang Tua. Yang orang Surabaya dengar ini. Rumah sakit Hang Tua di Wonokromo, Surabaya adalah rumah sakit TNI Angkatan Laut, milik Angkatan Laut ya.
Dipulangkan anak kami itu Heru, Pak Binsar. Sedih mereka. Karena rumah sakit, nah ini lagi, dunia sudah membuat jadwal. Ini Heru ini dibisikin katanya tinggal 2 bulan lagi umurnya. Kejam ya. Manusia memberikan takaran, padahal hidup manusia, saya ulang yang pertama tadi, hidup kita bukan miliknya nenek moyang kita, tapi hidup kita miliknya Yesus. Apa yang Yesus katakan itu terjadi. Enggak pernah Yesus melakukan gagal, enggak pernah, karena di dalam dia ada Allah. Kembali lagi ke sini, namanya Heru. Oh iya Bu, saya keluar dari kantor 2:30. Padahal jam kerja kantor kami itu sampai dengan jam 4 ya, waktu itu bubar. Saya datang 2:30 sama sahabat saya orang Palembang, kebetulan ada di Surabaya. Aku melayani. Lalu saya tanya ibunya di rumah, di kediaman mereka di kawasan Pandegiling. Ini semua saya sebut-sebut karena memang lokasinya ada, orangnya ada, nama itu ada, yang sakit itu ada. Anda mungkin saya bohong. Tapi kalau Anda menganggap saya ini halu, saya berbohong, itu hakmu. Aku tidak mengajarkan yang buruk. Aku mengajarkan bertumbuhlah dalam iman yang benar supaya kamu menjadi kekasih Allah. Saya terusin. Saya tanya ibunya sakitnya HIV, penurunan kekebalan tubuh ya, itu drop dan belum, waktu itu mungkin belum ada obatnya, saya nggak ngerti. Jadi di mana putramu? Di kamar. Saya melihat ada infus masih bergelantungan ya di situ. Anak muda yang masih jomblo berusia 26 tahun itu tertidur lemah ya. Kemudian saya tanya, karena namanya saya tahu Heru. Kenapa Dek? Dia bilang gitu. Om, aku sakit Om. Bapak Ibu Saudara perhatikan kata-kata dalam dialog ini. Om, aku sakit Om. Sekarang saya tanya teman-teman yang sedang menonton ini, terutama kaum Kristen ya, yang sedang saya bina, yang sedang saya bagikan ini supaya bertumbuh imanmu. Saya sakit Om. Ini kan sebuah statement. Ini sebuah pernyataan pengakuan. Saya sakit. Diakui itu? Yes. Yang membuat manusia sakit adalah roh jahat. Tuhan tidak menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan keliru. Apalagi suka dikatakan ini mungkin kita sedang diuji oleh Tuhan. Hey, Tuhan Yesus tidak menguji kita, melindungi dari pengujiannya setan dan iblis. Yang merusak kita ini adalah roh perusak. Roh Kudus dia pemelihara dan dia pembela. Jadi jangan keliru ngomong. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bilang, kenapa Dek? Dia bilang, saya sakit Om. Saya benahi dulu. Kita benahi dulu kata-katanya. Dia tidak seiman dengan saya, nggak masalah. Karena saya diutus untuk sembuhkan setiap orang sakit. Jadi kan tidak harus menyasar ke orang seiman. Apapun agamamu, saya layani. Asal kamu percaya. Kan itu masalahnya. Lalu coba diubah kalau saya tanya lagi seperti itu. Kamu kenapa D atau sedang apa D, namanya Heru? Jawabannya sederhana, tapi harus benar ya, walaupun dia berlawanan dengan fakta. Jawab nanti, Om, aku sehat-sehat aja baik. Ini kan semuanya berlawanan dengan fakta yang sedang dialami. Dia sakit loh, harus mengakui jiwanya bahwa aku baik-baik, sehat Om, dan kuat. Coba saudara bayangkan itu. Kalimat yang dikeluarkan oleh bibir, mulut, dan hatinya yang berharap sembuh, itu aku sehat Om. Faktanya sakit. Ya dengerin Dek. Ya Om, saya tanya ulang, jangan sampai salah. Kenapa Dek Heru, kamu lagi ngapain?
istirahat om, aku sehat, aku kuat, aku nggak kenapa-kenapa, baik-baik om. Wah, semakin meriah jawabnya kan. Itu semangat hidupnya muncul. Nah, saya mau beritahu kepada saudara-saudara semuanya dengan baik. Semua ancaman dari roh-roh jahat yang menyerang dia dalam kesehatannya, mundur. Mundur. Kenapa? Dia tidak mengakui itu. Yang diakui dia sehat. Kan roh-roh kejahatan itu tujuannya supaya kita tunduk dan diakui perbuatannya tadi. Yang pertama itu pernyataannya keliru, kita perbaiki. Lalu saya mengucap doa bersama-sama dengan dia sejenak ya. Karena kalau saya doakan juga misalnya agak panjang, dia nggak paham juga karena nggak seiman. Tapi saya percaya Tuhan tidak meninggalkan pelayanan saya. Karena janji Tuhan begini, sembuhkan orang sakit, saya kerjakan. Itu perintah yang dikatakan Kristus, sembuhkanlah orang sakit. Saya datang. Kan saya sudah menjadi pelaku firman. Saudaraku, saya sedang bersaksi. Ini yang patut ditiru, ya. Jangan mundur maju ketika melihat peristiwa itu, maju terus. Karena Yesus berjanji, aku menyertai pelayananmu. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ketika saya katakan begitu, saya ingatkan, kalau nanti saudaramu ada yang datang, melihat, menyenguk, jangan lagi jawab seperti yang tadi salah. Jawab yang kedua. Misalnya om kamu datang, tantemu siapa, ponakan, hai, apa kabar om, apa kabar dek, kabar baik tante, om saya sehat-sehat saja. Mereka mesti terbelalak. Om masih tertidur. Tadi dengar gak saya katakan, saya melayani itu keluar dari kantor 2:30 sore. Kantor saya tinggalkan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya pikir pekerjaan kantor bisa besok saya kerjakan. Di kantor saya masih banyak orang yang bisa membantu saya, kan gitu. Lalu kita pulang dari situ bersama sahabat saya dari Palembang. Kalau masih nonton film ini, saya hormat ya. Sahabat yang di Palembang menyertai saya dalam pelayanan ini, menjadi saksi. Nah, kemudian kita pulang. Saya nggak balik lagi ke office atau ke kantor, saya pulang ke rumah bersama sahabat. Lalu sekitar jam 8 usai makan malam kami di rumah ya, di Delta Sari tempat saya, Sidoarjo, perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo ya. Kemudian dapat telepon dari ibunya, Mas Heru, Pak Binsar, terima kasih ya Bu. Saya pikir terima kasih sudah berdoa tadi siang 2:30. Bukan, Mas Heru minta dicabut semua infus yang melekat. Wow, dalam batin saya keren. Minta dicabut, iya, minta dilepas. Dia bilang, mama cabutin semuanya. Dia mengaku telah berdoa itu adalah jalan menuju dia sembuh. Dia akuin. Begitu hebat itu iman. Saat itu dia mengaku bahwa Kristus bekerja. Dicabut, kemudian karena gondrong-gondrong gitu, dia mandi, katanya minta keramas dan sebagainya. Terus minta minum. Yang penting ini berita-berita baiknya. Dia minta, mungkin lapar, minta minum susu dan makan. Beberapa hari kemudian dia makannya lahap, laporan dari ibunya ya, karena masih di rumah. Nah, melihat kemajuan seperti ini, bundanya membawa kontrol yang namanya berobat jalan ke rumah sakit terkait ya, yang membuat keputusan bahwa dia tinggal 2 bulan dia berobat jalan, dikontrol. Mungkin seminggu lepas ya. Lalu pengakuan dari ibundanya mengherankan, katanya dokter dan rumah sakit yang merawat dia dari penyakit HIV-nya itu kaget. Kok bukan tambah kurus, nih anak tambah bugar, tambah segar gitu ya, tambah lincah. Heran, walaupun umurnya 26 tahun. Tapi kelihatan sukacita itu. Minggu berikutnya begitu lagi kontrol semakin baik. Tentu saya dilayani ya, obat-obat mungkin supaya lebih imun dan vitamin diberi. Nah, saya tidak tahu minggu keberapa dia minta jalan-jalan ke rumah kakeknya di Probolinggo. Saya bilang, lepaskan, tidak apa-apa, ada kerinduan dia dengan leluhurnya. Pergi dan selamanya, dan dia menjadi sehat
kembali kuat. Yang saya saksikan di sini bahwa Yesus menyertai pelayanan orang-orang yang mau melakukan firman-Nya. Saya lakukan karena tugasnya kan sembuhkan ya orang sakit, binsar. Kan betul. Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton juga, sembuhkan yang sakit ya Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa? Dengan imanmu, dengan keyakinanmu bahwa saat saudara itu menghampiri, entah itu nenekmu, tetanggamu, saudaramu, rekanmu yang minta pertolongan, layani. Karena bukan kau yang melayani sesungguhnya, ada roh Tuhan yang begitu besar tinggal di dalam jiwamu. Jika kau benar-benar orang percaya, dialah yang akan memulihkan itu, bukan dirimu. Yesus sudah mengajarkan ini loh, ya. Bukan aku yang melakukan itu, tetapi Bapa di dalam aku. Haleluya. Ada roh yang besar di dalam Kristus yang melayani, membuat Lazarus keluar, hidup, bangkit dari kematiannya. Hanya dua kata, Lazarus keluar. Lalu dia bangun, berbalutkan kain kafan. Kagum. Saudara mungkin membaca itu karena itu tulisan. Ini cerita-cerita Sahibul Hikayat. Udah salah kekristenannya kalau gini. Udah tersesat. Itu benar. Yesus berpesan kepada kita, dengar baik, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia hidup bersama dengan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya berharap video singkat ini akan menumbuh suburkan imanmu. Belajarlah terus. Ya, memang tidak bisa langsung seperti kita makan supermie itu instan. Memerlukan waktu. Meninggalkan dosa memerlukan waktu. Karena konon kabarnya dosa itu enak. Maka banyak orang di kolam dosa bermain-main. Kalau dosa itu tidak enak, sudah ditinggalkan dari dulu. Yang menjadi tidak enak itu kalau di dalam kerajaan Allah yang baik-baik saja yang dikerjakan, mengasihi saja, memberi saja, bersedekah saja, itu kan tidak nyaman orang kalau diajarkan begitu. Enak aja, lu kerja dong, minta lu kerja kamu. Nah kan gitu. Hujatan yang keluar bukan ucapan syukur. Saudara tidak melihat, teman-teman, bahwa kalau ada orang saudaramu, kah itu adikmu, tante meminta pertolongan kepadamu, 1, 2, 3 rupiah, beri semampu kamu. Berikan tahu, ini yang saya bisa tolong tante, ini saya bisa berikan om, tidak usah kembalikan kepada saya om. Ini kerendahan hati. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapanku, akan kuangkat lebih tinggi di atas bangsa-bangsa. Ini janji Tuhan. Halo? Dahsyat? Yes. Kerjakan itu? Yes. Maka engkau akan berkelimpahan berkat. Jangan salah melihat, berkat bukan hanya uang. Berkat itu kesehatanmu, berkat itu kecerdasanmu, berkat itu kekuatan fisikmu, berkat itu kepintaranmu, intelijensia kamu, berkat itu kasih yang melekat di dalam jiwamu. Semua manusia tidak pandang agama apa, engkau kasihi mereka. Pasti diberkati, pasti disertai. Karena Yesus mengatakan, aku menyertaimu hai orang percaya sampai sepanjang masa. Sampai masamu habis dalam kehidupan itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, sampai di sini teman-teman, sampai ketemu pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.